Kembali dialog tentang kontroversi surat edaran Kapolri masih bersama Adi Masardi dan Ketua Dewan Pers Prof. Bagir Manan melalui sambungan telepon, dan kami juga masih terus mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 081183355551 atau melalui pesawat telepon di nomor 02152900-308 atau 02152900-311. Mas Adi, ini kita menarik sekali tadi pernyataan dari Prof. Bagir bahwa sebetulnya solusi paling konkretnya seperti apa? Karena sekarang KUHP sekarang lagi dibahas di DPR kan. Nah, harapannya nanti akan berubah. Kalau Prof nanti tolong koreksi saya. Kalau saya simpulkan, Prof Bagir berharap bahwa pasal-pasal karet tadi itu tidak dimasukkan lagi ke dalam kitab undang-undang kita ya, Prof ya? Ya. Betul. Nah, ini kan pernyataannya gini, Prof dan juga Mas Adi. Kemarin itu ada beberapa pernyataan dari anggota Dewan yang sebetulnya sama dengan pernyataan Pak JK juga sebetulnya, yang setuju dengan adanya surat edaran ini, karena alasannya menurut saya juga sangat logis, bahwa masa menghina boleh sih. Nah, gimana Mas Adi? Ya, begini, hukum, kita balik dulu ke filsafat hukumnya, yang hampir tidak pernah diajarkan di perguruan tinggi hukum kecuali semester akhir, dan itu juga sebentar. Ya, apalagi di DPR itu tidak pernah diajarkan gitu sebetulnya. Hukum itu kan dibuat untuk melindungi, bukan untuk punishment, untuk melindungi. Dalam konteks ini melindungi rakyat yang lemah. Kan itu harus ada undang-undang melemah. Kalau kamu mencederai rakyat, hukumannya ini. Kalau mencederai kebebasan, hukumannya ini. Jadi orang yang mencederai, tapi tujuannya adalah melindungi. Nah sekarang bukan untuk menghukum ya? Bukan untuk menghukum. Mula-mula melindungi juga. Tapi kalau kalian ini sudah dilindungi, kalau kalian against mereka, ini yang dilindungi ini ada hukumnya. Bukankah artinya aturan-aturannya ini, surat edaran ini juga melindungi orang dari penghinaan orang lain sebetulnya kan? Itu kan gitu. Jadi siapa yang mau dilindungi? Kayak DPR ini bikin undang-undang, kan undang-undang itu sebetulnya fungsinya itu udah melindungi. Kayak undang-undang lingkungan, kelihatannya melindungi justru para penjara hutan. Jadi filsafat hukumnya itu udah nggak ada. Teman-teman di DPR itu kalau bikin undang-undang ya bikin aja sesuai dengan pesanan yang menggunakannya. Jadi kalau menggunakan ini pernyataan Mas Adi termasuk hate speech juga ini kalau karena parameternya nggak jelas ini kan. Itu dia. Nah, ini kan bisa artinya ada logika-logika yang bisa diperdebatkan. Karena waktu Prof Bagir di MA misalnya, saya sering memantau bikin surat edaran agar hakim itu berpedoman kepada konteks yang sudah dibahas di Mahkamah Agung. Nilainya seperti tadi soal pasal hasil kerjaan untuk nggak usah dipakai lah, dan itu biasanya hakim mengikuti itu. Nah, kalau DPR ini kemudian setuju dengan ini, yang menarik soal ini juga, surat edaran ini kan menjadi, meskipun acuannya undang-undang menjelaskan bahwa hukum ini harus diterapkan, tetapi kan ini polisi seperti membuat undang-undang, seperti membuat regulasi. Nah, polisi membuat regulasi, kemudian polisi juga yang menegakkannya. Ini nggak benar. Jadi dalam konteks ini nggak benar. Jadi kalau seharusnya kan nggak perlu edaran lah. Tinggal ini aja, wawasan Kapolri mengumpulkan lagi di pendidikan di kepolisian untuk bagaimana menafsirkan undang-undang. Ya, ini kan sebetulnya kalau di sini kan ada pernyataan bahwa surat edaran ini harapannya adalah setiap personel Polri diharapkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kebencian. Personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana dan seterusnya lah. Surat edaran ini kan sebetulnya harapannya polisi-polisi di lapangan itu mempunyai pemahaman yang sama sebetulnya. Ini kalau sudah tingkat Kapolri kan harus ada data sejauh mana sih, sebesar mana kerusakan moral di masyarakat sehingga orang mudah menghina. Kalau menurut Anda? Kalau misalnya sudah ada data-data, fakta-fakta itu kan Polri bisa mengundang institusi yang lain, lapor kepada Presiden, Pak Presiden ini ada demoralisasi di masyarakat, bagaimana mengatasinya, ini tugas kita bersama. Jadi jangan parsial polisi menafsirkan sendiri. Nanti kayak kemarin itu Pak Riamizar misalnya, Menteri Pertahanan melihat bahwa nasionalisme bangsa ini sudah mulai rontok, turun. Kemudian dia bikin program bela negara. Dari sektor Pak Jenderal Riamizar yang TNI, konsep itu benar, tetapi kan dari kami yang sipil itu nggak begitu cara membela negara itu. Nah kemudian, tapi pernyataan bahwa nasionalisme sudah rontok itu juga banyak orang yang akan terhina dengan pernyataan Riamizar sebetulnya kan? Betul. Nah, tapi faktanya kan kita lihat teritori nih. Kalau batasan nasionalisme apa sih? Menjaga teritori. 67% teritori kita, hutan dan pertambangan lainnya itu sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar yang mayoritas sahamnya juga orang asing. Apalagi di perbankan lebih besar lagi. Nah ini kan kemudian soal nasionalisme.
Nah, kalau misalnya soal ada demoralisasi, ini kan sebetulnya kayak teman-teman di DPR yang dibicarakan selalu di sosmed karena mereka against dibully di sosmed kayak kemarin misalnya teman kita Fadlizon sama Setia Novanto dibully habis, dan mereka tersinggung betul. Tapi nggak ada pasal yang bisa menghukum orang-orang yang membuli ini. Nah, tadi kuncinya kan sudah disampaikan oleh Prof. Bagaimana kalau pejabat publik memang bebas dikritik, bahkan difitnah pun nggak ada masalah. Jadi kalau orang tidak mau masuk ke ranah jabatan publik, itu akan lolos. Sebentar. Kalau dikritik saya mungkin agak sepakat, tapi kalau difitnah kayaknya ini masih agak ini ya, karena itu kan berita bohong artinya. Betul, tapi pejabat publik rentan terhadap hal itu. Ya, artinya rentan bukan berarti mereka layak untuk diperlakukan seperti itu kan? Nah, artinya begini, kalau kita sudah masuk ke jabatan publik, untuk siap menghadapi masalah-masalah semacam itu, jangan karena baru menjabat publik kemudian difitnah, kemudian cari orang yang memfitnah. Itu secara dihukum itu sebagai pejabat publik, hak moralnya itu agak dihilangkan. Oke, nah ini yang menarik. Prof, bagaimana? Ya. Prof, ini kan menarik sebetulnya, tadi ada pernyataan dari Mas Adi bahwa ya istilahnya sebetulnya setiap pejabat publik itu harus siap diperlakukan tidak adil seperti itu. Ya harus lebih banyak legowo seperti itu. Nah, cuman ini dia ada pernyataan yang agak menarik. Difitnah pun harus mereka siap, dan kalau bisa itu harusnya dijadikan kritik sosial. Betul. Seperti itu. Nah, ini gimana Prof? Secara hukum sepertinya? Ya. Saya ingin klarifikasi dulu. Ya. Berbeda dalam ketentuan KUH pidana itu antara pasal-pasal kebencian, permusuhan dengan pasal pencemaran nama baik, pasal menghina, mencemarkan, dua hal yang berbeda. Tempatnya juga berbeda itu. Kebencian itu adalah yang kita sebut hate speech, yang umumnya adalah political hate speech. Contoh hate speech menurut ukuran hukum itu seperti apa sih Prof sebetulnya? Political hate speech. Jadi kalau orang pidato segala macamnya dengan mengumbar kebencian tanpa alasan, hanya semata-mata karena benci, itu yang dipersoalkan. Nah, itu yang dipersoalkan. Kalau fitnah ada ukuran-ukurannya, kalau pencemaran baik ada ukuran-ukurannya. Tapi kalau ada alasannya mungkin karena kinerja yang buruk segala macam, itu harusnya ditanggapi sebagai sebuah kritik sosial, bukan sebagai sebuah penghinaan ya. Betul. Karena itu tadi berulang-ulang saya katakan harus kita membedakan antara kritik, kontrol dengan kebencian itu. Prof, maaf sebelum ditimpali sama Mas Adi, ini karena ada satu penelpon kita angkat dulu ya. Pak Guntur dari Malang, selamat pagi Pak Guntur. Selamat pagi. Silakan Pak Guntur, responnya tentang tema kita pagi ini. Ya, terima kasih Berita Satu. Halo? Silakan Pak. Ya. Pak Guntur, jangan dengerin suara di televisi ya Pak ya, karena itu pasti akan delay nantinya. Jadi silakan Pak Guntur bicara. Saya akan mohon pendapat dari Profesor Bagirmanan. Ya. Saya mewakili masyarakat lah ya, masyarakat yang bela negara katakanlah ya. Ya. Ya silakan Pak, silakan. Karena kontroversi surat edaran termasuk membuat undang-undang, menghidupkan undang-undang yang sudah mati. Seharusnya logikanya harus berpikir secara jernih. Yang membuat undang-undang seharusnya itu masyarakat, bukan pejabat, bukan aparat. Kenapa begitu, Pak? Nah, masyarakat yang membayar pajak ini yang harus membuat undang-undang. Ya. Undang-undang yang terbaik untuk negara yang korup ini, pejabat aparat negara yang korup, itu yang dibuat, gitu loh ya. Iya. Baik. Iya. Itu saja. Yang membuat undang-undang itu rakyat, bukan aparat dan pejabat. Nah, ini kita usulkan pada Jokowi supaya membuat perpu. Undang-undangnya mudah kok, aparat pejabat yang korupsi 50 juta masuk peti mati, nggak usah dipidana lagi, penjara, gitu loh. Pak Guntur, maaf ini kalau boleh saya simpulkan, ini karena kemarahan Pak Guntur dengan situasi yang terjadi saat ini karena pejabat publik banyak yang korup seperti itu ya Pak Guntur ya? Iya. Baik, Pak Guntur. Termasuk hakimnya itu korup juga kok. Nggak ada yang benar negara ini, gitu loh. Karena keliru sudah menerapkan hukum. Pak Guntur, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi.
Sebelum saya jeda, ini tadi karena Pak Guntur itu minta pendapat Prof. Bagirmanan. Kita kasih kesempatan ke Prof. Bagirmanan untuk menimpali sedikit, Prof. Silakan, Prof. Prof. Bagir? Ya. Ya, ini tadi ada pernyataan, kalau boleh saya simpulkan, ini pernyataan masyarakat kita yang marah dengan situasi saat ini. Bahkan sampai bilang, kalau bisa tuh ya, bukan kalau bisa. Hukum itu harusnya undang-undang yang buat tuh masyarakat, bukan pejabat, karena pejabatnya banyak yang korup seperti itu. Nah, Ya. ini gimana, Prof? Ya, hal yang barangkali filosofis betul. Dulu pernah ada ajaran begitu, misalnya ajaran dari Rousseau yang ajarannya itu adalah gender will, atau yang dikatakan dalam bahasa Perancisnya volonté générale. Tapi itu kan akhirnya diwakili oleh DPR, diwakili oleh negara gitu ya. Ini satu realitas lah gitu ya. Kita tidak bisa berpikir seperti Rousseau untuk mengumpulkan semua orang untuk ngomong gitu ya. Tidak mungkin, tapi ini perwakilan-perwakilannya, nah itu yang menjadi permasalahan perwakilan-perwakilannya. Ini kok seolah-olah apa namanya, lebih dikuasai sama hal-hal yang sangat koruptif gitu, seperti itu. Jadi masalah juga kan itu jadinya, Prof. Ya. Ini kan kalau sudah bicara soal itu kan masalahnya kan tidak sekedar dalam teknik membuat undang-undang, dari seluruh tatanan kita itu. Yang milih mereka kan kita juga gitu ya. Artinya kita juga harus mengoreksi diri sendiri, Prof ya. Baik. Kenapa kita pilih mereka gitu kan begitu ya. Baik. Prof Bagir, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi, Prof. Terima kasih ya. Kita akan dialog kita masih akan kita lanjutkan sesaat lagi.